Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jadi kawan-kawan semuanya ini masih kawan-kawan yang saya temui dulu ya. Sama ya. Saya pun udah lupa ya. Waktu itu kita ngomong apa? Memilih kawan ya. Oke, hari ini memilih jodoh. Pak Amir belum apa-apa tadi udah ngomong ke saya. Orang ini minta dikasih tahu tentang memilih jodoh. Tahiyatan enggak? Tak, Pak Amir ingin milih jodoh lagi. Tahu saya. Wallahu a'lam bishawab lah ya. Pak Amir pun masih mungkin sebenarnya. Baru satu Pak Amir. Saya baru satu juga. Tapi saya nggak ada rencana Pak Amir tetap. Ya. Baik. Sebenarnya jodoh dengan kawan itu sama aja. Ya. Ini langsung to the point aja ya. To the point aja kan. Cuma tunjuk tangan dulu berapa orang yang sudah menikah. Tunjuk dulu, mana tahu. Gak ada? Betul gak ada ya? Baik. Yang sudah kawin? Beda nikah sama kawin. Nggak ada yang ngaku pasti. Ya. Baik, jadi hari ini masalah memilih teman, terutama teman yang sangat akrab yang kita bawa sampai ke dalam kamar, itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa untuk dibahas. Dan ada sesuatu pameo yang berkembang dalam masyarakat hari ini bahwa umur orang menikah jadi menua sekali. Ya, rata-rata orang-orang ingin menikah sekarang di atas umur 25. Boleh tunjuk tangan siapa yang ingin menikah di bawah umur 25. Walaupun belum tercapai, walaupun nggak tercapai. Very good. Di bawah 25, di bawah 25. Gak apa-apa, tunjuk tangan loh ya. Siapa yang ingin menikah di atas umur 30? Gak ada ya. Berarti secara umum kalian ingin menikah di umur antara 25 dan 30. Insyaallah. Ya. Rasulullah SAW menikah umur 25, bukan tanpa alasan. Menikah umur 25 itu bukan tanpa alasan. Jadi secara umum sebenarnya ini saya antara lupa-lupa ingat apa yang sudah pernah saya sampaikan. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang sudah pernah tersampaikan, pencet bel aja ya. Sudah ya. Oke. Saya lupa ini, soalnya kayaknya yang saya sampaikan kan itu aja ya. Pada dasarnya kan kita ini masih belum jadi orang nih. Udah pernah saya sampaikan belum? Belum. Hah? Jadi usia berapa kita jadi orang? Ada yang tahu nggak usia berapa kita jadi orang? Itu yang udah pernah dengar tuh. Usia berapa jadi orang? 40. Usia jadi orang adalah usia 40. Seorang dokter, psikolog, saya nggak terbiasa duduk Pak ya. Mau berdiri ya. Padahal saya sakit. Saya agak sakit. Tadi kasih tausiah habis maghrib sampai isya di Masjid Askoma ya. Masjid Askoma. Sambil bersih-bersih juga ya. Bayangan saya sederhana aja. Makin sakit sebenarnya makin harus rajin kita ibadah.
Kapan lagi kesempatan mati dalam keadaan ibadah? Ya. Jadi nggak ada istilah saya lagi sakit nggak ke masjid. Salah. Justru lagi sakitlah ke masjid. Khalid bin Walid, siapa Khalid bin Walid? Panglima perang Rasulullah. Selama berperang, Khalid bin Walid seumur hidupnya tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Coba bayangkan. Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah seumur hidupnya. Bahkan panglima perang yang mengalahkan Rasulullah itu Khalid bin Walid juga. Perang Uhud namanya. Perang Uhud itu Rasulullah kalah. Syahid banyak yang gugur di situ, termasuk Hamzah, pamannya Rasulullah. Dibelah dadanya, dimakan hatinya sama siapa namanya? Hindun. Siapa Hindun? Ibunya Muawiyah. Siapa Muawiyah? Khalifah Islam setelah Ali bin Abi Thalib. Istrinya Abu Sufyan. Oke. Singkat cerita. Ya, singkat cerita adalah Khalid bin Walid, panglima perang Rasulullah. Di seluruh tubuhnya ini hampir tidak ada satu senti pun yang terbebas dari bekas sayatan pedang atau bekas tusukan anak panah. Di punggung, di depan, banyak sekali. Tapi Khalid bin Walid meninggal di atas kasurnya. Sedih kali Khalid. Apa kata Khalid bin Walid? Hampir tidak ada perang Rasulullah yang aku tidak ikuti. Tapi Allah menakdirkanku mati di atas dipan, bukan di dalam perang. Karena mati di dalam perang adalah syahid. Khalid bin Walid menyesali karena mati di atas kasur. Ya. Jadi mati terbaik itu di masjid. Ini sebelum ke jodoh nih. Ya. Karena jodoh sebenarnya dibawa mati juga. Kalau jodoh nggak bagus, matilah dengan jodoh nggak bagus tuh kan. Karena apa yang kita lakukan hari-hari itu menunjukkan kematian kita sebenarnya. Orang yang biasa ke masjid, insya Allah akan mati di masjid. Orang yang biasa belajar akan mati dalam keadaan belajar. Dulu ada seorang tokoh ahli biologi yang saya kagumi, namanya Steve Irwin. Steve Irwin itu sering buat video dokumenter di Discovery Channel, orang Australia, yang dia selalu pakai baju coklat, ya, dan dia selalu bermain dengan binatang buas dengan tangan kosong. Di mana mati dia? Mati dia disengat binatang buas. Mati dia adalah disengat oleh duri ikan pari. Memang begitu dia. Pawang ular biasanya mati digigit ular. Ya. Jarang sekali orang-orang itu dikisahkan berbeda oleh Allah SWT. Makanya secara adat Khalid bin Walid matinya harus di perang. Makanya dia menyesali sekali dia mati di atas dipan. Jadi kita-kita yang biasa belajar, bisa biasa beribadah, insya Allah mati dalam keadaan ibadah. Orang Aceh, ada lagunya itu. Ya Allah, lepu mati lun malam Jumat dengoh ibadat bulan puasa. Ngeri ini permintaannya. Ideal sekali. Matikan saya ya Allah di malam Jumat lagi ibadat di bulan Ramadan. Ideal kali ini. Ya. Yang sering main batu gitu juga. Mati dengan keenam. Ya. Yang sering main batu. Ada kawan saya, ya kawan kenalan sebenarnya. Pengedar narkoba candu berat. Matinya di dalam toilet overdosis. Toiletnya terkunci, dia mati di dalam, didobrak, mulutnya berbusa-busa. Mati dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah, bagaimana Allah mematikan kita. Ya. Tapi kalau kebiasaan hidup dalam keadaan baik, insya Allah kalau itu dijalani dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah juga memberi kita izin untuk husnul khatimah. Ya. Oke, sekarang ke jodoh. Yang kita sebutkan tadi, bahwa kita-kita yang hadir di sini berapa usianya? 23, 25, 23, 24, 24. Yang paling belakang berapa? 72? Oh, 27. 27. Ada lagi
24, 27. Yang lewat 30 ada? Ada. Lewat 40? Jangan-jangan lewat 30 ada? Nggak ada, Pak. Lewat 40 ada. Ya. Amir. Pak Amir. Pak Amir udah betul-betul dari tadi ya. Cuekin. Masa yang nggak dihitung kata Pak Amir ya. Nah, jadi orang itu baru dijadikan orang adalah umur 40, dan itu adalah sebuah buku yang dikarang oleh seorang ilmuwan, psikolog, dokter dari Amerika namanya Walter Pinkett. Dia mengarang buku judulnya Life Begins at 40. Kehidupan dimulai pada umur 40. Sebelum 40 belum jadi orang ya, belum hidup ya. Kalian ini masih belajar untuk hidup. Masih belajar untuk hidup. Penting sekali belajar itu dapat sekolah yang bagus untuk belajar menuju hidup. Salah satu sekolah kehidupan adalah pernikahan. Karena itu jangan sampai udah jadi orang dulu baru belajar. Bahaya itu. Orang yang sudah 40 biasanya nggak balik lagi dia. Karakternya sudah terbentuk, sudah jadi dia. Kalau sudah 40. Saya baru aja jadi. Baru hidup saya. Dulu-dulu belum. Makanya anak kecil nggak pernah disebut orang. Anak bayi. Kalau meninggal, siapa meninggal? Orang bayi. Nggak pernah. Pernah nggak orang bayi? Nggak ada, anak bayi. Termasuk juga sedikit lagi gede, siapa yang meninggal? Anak kecil. Nggak pernah orang kecil. Terus sedikit lagi gede, remaja. Juga belum disebut orang remaja. Tingkat-tingkat kalian ini sudah disebut pemuda dan pemudi. Kadang-kadang disebut orang muda. Sudah mulai sedikit jadi orang. Oke. Begitu jadi kami, saya akan disebut, tidak boleh disebut dewasa, orang dewasa. Tidak boleh lagi, siapa meninggal? Dewasa. Siapa meninggal? Orang dewasa. Pak Amir apa lagi? Orang tua. Setuju Pak Amir? Ya. Orang tua, orang itu sudah melekat sama dia. Orang tua, orang dewasa. Oke. Oleh karena itulah makanya dalam perjalanan menuju orang ini ada banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Dan pelajaran itu akan menjadikan kita sesuatu di besok hari. Bukan sebuah kebetulan. Rasulullah SAW itu diwafatkan ayahnya sebelum beliau lahir. Bukan kebetulan. Allah seolah-olah memisahkan Muhammad sejak awal dari ayahnya. Supaya apa? Pengaruh ayahnya tidak ada sama dia. Muhammad kecil juga dipisahkan dari ibunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru umur berapa tahun? Berapa tahun? Cek lagi nanti. Ya, sejarah Rasulullah. Meninggal ibunya supaya pengaruh ibunya tidak ada ke Muhammad. Diambil oleh kakeknya Abdul Muthalib. Bukan kebetulan itu. Dan yang menarik lagi adalah bukan kebetulan juga. Coba bayangkan, di antara sekian banyak paman Rasulullah, kenapa ke Abu Talib dititip? Sempat ke Abu Lahab kan hancur. Abu Lahab kan paman Rasulullah. Kenapa enggak ke Abu Lahab? Abu Talib yang dapat Muhammad. Padahal Abu Talib waktu itu anaknya banyak. Termasuk salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Abu Talib yang dapat itu. Bukan sebuah kebetulan. Kenapa? Karena Allah sedang mendidik Muhammad. Dididik Muhammad. Dari kecil Allah sudah mendidik Muhammad. Untuk apa? Disiapkan menjadi rasul. Ya, siapkan jadi rasul. Itu sebabnya proses-proses yang terjadi dalam kehidupan Muhammad itu sepertinya memang tidak pernah lepas dari hidayah Allah selalu ada. Termasuk ketika Muhammad muda ingin sekali nonton kayak kita lah, nonton bareng. Orang muda kan biasa. Misalnya ada konser di Belang Padang, Muhammad muda pun ingin datang. Dan konser pada saat itu adalah tari perut. Tari perut bukan tari perut namanya kalau perutnya nggak kelihatan. Ya, tahu tari perut? Nah, kan
So tahu katanya kan. Jadi Muhammad ingin nonton itu. Kenapa? Muhammad muda seperti orang muda lain. Datanglah Muhammad ke acara itu. Begitu Muhammad datang, ternyata acara yang tariannya belum dimulai. Persis di tempat kita. Acara pertama kan sambutan panitia. Kemudian setelah laporan panitia, sambutan Pak Camat, gitu kan. Di Mekah rupanya gitu juga. Jadi waktu itu lagi sambutan Muhammad duduk. Ketidur Muhammad. Begitu terjaga, tarik perut sudah selesai. Begitu Allah melindungi Muhammad. 2 kali berturut-turut kejadian seperti itu. Karena itu seumur hidup Nabi Muhammad gak pernah nonton tarik perut. Ada rencana gak kesampaian. Dibimbing oleh Allah. Kenapa? Nabi Muhammad sedang dalam proses pembelajaran. Menuju apa? Menuju orang. Allah sedang siapkan dia. Oleh karena itulah makanya Rasulullah itu menjadi Rasul pada umur ke 40. Ketika jadi orang, sudah jadi ini anak, baru dikasih SK sama Allah, Rasul. Dan sebelum jadi, dikasih teman-teman oleh Allah, teman-teman yang baik semuanya. Semua teman Rasulullah baik. Inilah yang mau kita bahas. Termasuk teman terbaik salah satu yang dikasih ke Rasulullah bernama Khadijah. Juga bukan sebuah kebetulan Allah menikahkan Muhammad yang ganteng, gagah, kaya. Salah kalau orang bilang Muhammad miskin. Muhammad kaya. Waktu Muhammad melamar Khadijah, itu maharnya kalau nggak salah 100 onta. 100 onta merah. Onta paling mahal pada saat itu. Itu maharnya untuk Khadijah. Dan gadis-gadis sebenarnya antri mau nikah sama Muhammad. Muhammad itu ganteng, orangnya tinggi besar, jujur, senyum suka, disukai oleh orang, badannya six pack. Oh kita 7 atau 9 pack. Atau sebagian 1 pack. Pokoknya dari atas ke bawah nggak ada bentuk ya. 1 pack kayak garis begini ya. Jadi sebagian kita beda-beda. Jadi Muhammad itu bukan gak laku, makanya Muhammad itu menikah dengan Khadijah. Khadijah ini sudah tua, umurnya 40 loh waktu dinikahi. Sudah tua, janda pula. Kalau tua perawan oke lah. Ini tua, janda pula. Tapi Rasulullah ternyata dinikahkan oleh Allah dengan Khadijah. Kenapa demikian? Karena Khadijah sudah jadi orang. Bukan kebetulan Khadijah berumur 40 tahun ketika menikah dengan Rasulullah. Nah, kalau mau ikut Rasulullah, cari pasangannya 40 tahun. Terus saya baru bilang tadi, saya 40 tahun Pak Amir. Pak Amir 40 lebih lagi. Nah, jadi kenapa harus Khadijah? Karena Khadijah adalah orang yang insya Allah akan menjadi teman yang luar biasa untuk Muhammad. Itulah yang sebenarnya perlu kita cari. Yang perlu kita cari adalah teman. Teman. Bukan sekedar yang akan kita nikmati orangnya. Ya. Dan kalian tahu pernikahan itu berbeda dengan perpacaranan. Kalau ada yang melakukan, beda jauh itu. Perpacaranan, ya, itu biasanya orang menyembunyikan semuanya dan menampakkan yang indah-indah saja. Jarang orang mau ketemu pacar gak sisir rambut dulu, atau belum mandi, iler masih bekas. Ada pacar datang langsung ketemu, gak ada itu, gak ada. Tapi kalau married, ada cerita. Secantik apapun kita waktu tidur mulut terbuka. Masihkah ada rasa cinta? Masih tahu orang. Ya kan?
Itu hari-hari pertama loh. Hari-hari pertama. Makanya saya sarankan kalian jangan berpacaran. Kenapa demikian? Karena pacaran itu sama sekali tidak ada jaminan. Saya punya kisah orang dekat saya. Ya, orang dekat artinya kerabat. Dia pacaran dengan pacarnya itu sejak SMP sampai kuliah. Berapa tahun? 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 5 tahun kuliah. Berapa semua? Berapa? 11 kan? 11 tahun dia pacaran, nikah. 3 bulan setelah nikah minta cerai. Sampai sekarang istrinya itu masih lari-lari dari rumah. Suaminya sudah mulai masukkan perempuan orang. Kenapa bisa? Kenapa bisa demikian? Karena kebanyakan orang berpikir pernikahan itu adalah kehidupan yang bersifat duniawi saja. Makanya sebagian besar orang mencari orang yang cantik atau gagah untuk dinikahi. Salah besar. Hadis Rasulullah pun salah dipahami. Rasulullah mengatakan orang dinikahi itu, tepatnya wanita dinikahi itu karena cantiknya, keturunannya, apalagi hartanya dan agamanya. Maka pilihlah yang ada agamanya. Orang menyangka perintah Rasulullah untuk mencari 4 ini, sehingga kalau nggak dapat di satu maka kawinlah 4. Yang satu kaya, yang satu cantik, ya. Kan kayak gitu. Orang berpikir kayak gitu, padahal bukan itu maksudnya. Maksud hadis itu adalah biasanya orang menikahi seorang perempuan karena 4 alasan. Nah, di awal itu sebenarnya bukan anjuran, tapi berita. 4 alasan. Lalu Rasulullah baru mengatakan anjuran, maka kawinilah oleh kamu karena agamanya. Penting sekali ya. Percaya atau enggak, tanya sama orang-orang yang sudah menikah. Berapa hari kecantikan seorang perempuan itu bertahan? Tahu berapa hari? Paling lama 3 hari. Paling lama. Yang paling sering malah 1 detik setelah ijab kabul. Ijab kabul. Saya terima nikahnya anak bapak untuk saya dengan mahar 13 mayam emas tunai. Sah. Langsung anak yang duduk di sana nggak cantik. Persis seperti kita beli barang di toko. Kebayang nggak? Di toko capek kita pilih nih yang hijau, yang merah, yang putih, hijau, merah, putih, hijau, merah, putih. Pitung kancing akhirnya merah. Kan kayak gitu. Bawa pulang merah. Udah kita tes di toko, pas sekali merah. Begitu bawa pulang sampai ke rumah, nggak ada lagi perbandingan di rumah. Begitu sampai rumah kita lihat-lihat lagi, mak maunya apa, ambil yang hijau tadi, ya kan? Pasti begitu. Jadi kalau kita melihat kecantikan, maka percayalah selalu akan nampak cewek-cewek luar yang lebih cantik. Yang cowok itu juga. Ada 2 hal yang harus dipahami. Laki-laki itu, cinta laki-laki itu di mata, cinta perempuan itu di telinga. Makanya untuk laki-laki kadang-kadang kambing dikasih lipstik cantik juga, Pak. Karena apa? Mata dia yang dia ingin lihat. Laki-laki. Percaya atau enggak? Ya. Kasus-kasus yang ditemukan yang suka mohon maaf ngintip orang nggak pernah perempuan, laki-laki. Saya pernah membuat survei kecil-kecilan di kelas. Saya tantang mahasiswa, saya nggak akan tantang di sini, tenang aja. Saya tantang mahasiswa waktu itu, siapa di antara kalian yang cowok yang belum pernah melihat situs x. Gak ada yang berani tunjuk tangan. Artinya semua pernah. Yang perempuan rame yang gak pernah. Kenapa? Karena perempuan gak suka yang seperti itu.
perempuan itu nggak suka memanjakan matanya. Laki-laki iya. Ini adalah salah satu yang sering sekali dilupakan oleh seorang perempuan, terutama setelah nikah. Makanya orang-orang setelah nikah sering sekali, begitu setelah menikah udah mulai nggak dandan di rumah, pakai kain sarung, baju buka-buka. Yang laki-laki begitu lihat rumah, alamak ya. Padahal cinta laki-laki itu di mata, perempuan kebalikannya, perempuan di telinga. Itu sebabnya ada orang mengatakan perempuan kalau dikasih kata-kata begini, lepek-lepek. Ya penting orangnya ganteng apa enggak. Itu perempuan. Oleh karena itu kita harus saling paham ini. Ketika kita bisa saling paham, kita bisa menuju ke keluarga yang luar biasa. Untuk mendapatkan orang yang bagus dalam hidup kita, Allah pernah janji itu, bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Apalagi laki-laki penzina untuk perempuan penzina. Itu ayat Al-Quran itu, ya. Lalu cara terbaik berarti menjadi kawan yang akan kita bawa ke dalam kamar gimana? Cara terbaik adalah perbaiki diri kita. Untuk kawan-kawan cewek-cewek yang suka pakaian ketat, menurut kalian apa tujuannya pakaian? Coba bayangkan. Pakaian ketat atau yang agak kelihatan yang kalian gunakan itu tujuannya untuk apa? Boleh tanya sama orang-orang yang menggunakan seperti itu. Apa tujuan? Apa tujuannya kira-kira? Tujuannya biar dilihat oleh orang, biar tertarik orang yang melihat. Lalu pertanyaannya, siapa kira-kira yang akan tertarik ke situ? Apakah ketua remaja masjid tertarik sama orang yang seperti itu? Enggak. Yang tertarik seperti itu siapa? Orang yang memang suka melihat gratisan seperti itu. Kalaupun dia jadi sama kamu, setelah jadi, apakah ada garansi dia nggak akan melihat lagi yang di luar? Banyak masih di luar yang kayak itu. Ya, karena itu percayalah, yang kawin karena cantik itu rata-rata cerai ujung-ujungnya. Perceraian yang paling banyak terjadi pada artis. Kayaknya nggak ada artis yang nggak cantik. Artisnya cantik, aktornya ganteng, tapi cerai juga. Kenapa? Karena memang selalu ada sesuatu yang lebih bagus di luar. Itu sebabnya Allah mengatakan la in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Bukan berarti bersyukur satu istri ditambah jadi 2. Tapi istri yang hari ini kelihatan biasa saja, besok kok kelihatan lebih manis dia. Ya, lebih bagus dia. Dan jujur saja, saya sudah bicara sama banyak orang yang gagal menikah cepat. Supaya kalian paham, saya menikah umur 24. Udah kali itu. Ya. Dan yang menarik lagi adalah istri saya waktu itu umurnya berapa kira-kira? 12 tahun. 12 tahun ke atas. Istri saya umurnya 25. Beda umur saya dengan istri itu dicari satu lagi pun gak dapat gitu. Ya. Beda usianya luar biasa. Dan itu kebetulan beda usianya adalah 1 tahun, 1 bulan, 1 hari. Ya. 75, 74, bulan 3, bulan 2, tanggal 6, tanggal 7. Ada lagi, kita cari satu lagi pun gak dapat. Mungkin dapat cowok. Nah, kadang-kadang teori gak masuk ke kita dengan gampang. Karena itu saya lebih suka kadang-kadang menceritakan kisah orang atau kisah saya sendiri untuk masalah-masalah seperti ini. Berat ketika memutuskan untuk segera menikah. Karena kebanyakan orang berpikir menikah ketika mapan. Betul gak? Kapan ukuran mapan? Gak ada. Saya sudah mengisi seminar pranikah di mana-mana. Terakhir di Lok Semawe. Waktu itu di Lok Semawe dihadirkan artis juga. Artisnya waktu itu Hidayatul Rahmi yang main film Cinta Subuh, ya.
Ini katanya UIN mau buat bulan April. Artis juga mau didatangkan. Artis Banda Acehnya tetap Ilham Maulana. Ya. Maksudnya artis dari Jakarta. Artis Jakartanya katanya Azam yang mau datang. Azam KCB. Ya. Azam cinta bertasbih. Dia Azamnya sudah bersedia, tinggal dipaskan waktunya. Ya. Kalau Ilham Maulana bersedia terus. Ya. Nah, apa yang saya mau bilang? Ketika memutuskan menikah, banyak sekali orang berpikiran satu hal, mapan. Takut sekali orang dengan rezeki yang Allah kasih. Saya di mana-mana saya khutbahkan, di mana-mana saya ceramahi, di mana-mana saya kasih seminar, bahwa ada 3 hal. Yang pertama, jangan menunggu mapan baru menikah, jangan menunggu kaya baru sedekah, jangan menunggu alim baru berdakwah. 3 hal. Dan saya sudah buktikan itu. Saya sampai sekarang bukan orang alim. Yang saya sampaikan di depan kalian adalah yang saya dengar sama orang. Saya dengar di kampung sana, saya bawa ke sini. Saya dengar di sini, saya bawa pulang ke sana. Itu aja kerjaan saya. Dan saya berpegang pada satu hadis. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mendengar, mempelajari Al-Quran, kemudian dia menyampaikannya. Ya. Jadi biarkan saja yang kita pernah dengar sama orang. Lama kelamaan, insya Allah Allah tolong kita untuk menjadi lebih alim, lebih alim, lebih alim. Jadi berdakwahlah supaya alim, bukan menunggu alim baru berdakwah. Sedekah juga gitu. Jangan menunggu kaya baru sedekah. Bersedekahlah, insya Allah kaya. Saya sudah baca di mana-mana, hampir semua orang yang bersedekah ujung-ujungnya kaya. Sampai banyaknya kejadian seperti itu, Yusuf Mansur buat buku setebal ini. Judul bukunya Keajaiban Sedekah. Sudah pernah baca? Belum. Pernah dengar? Cuma sayangnya banyak orang yang berubah niat gara-gara buku itu. Itu pula kacaunya. Orang bersedekah akhirnya bukan untuk ridha Allah, untuk kaya. Persis seperti pancingan, kaju terdo, debit terbed. Ya. Jadi berubah niatnya, salah juga. Ya, salah juga. Tapi yang jelas yang mau disebutkan apa? Jangan takut miskin karena sedekah. Tidak akan miskin. Insya Allah jadi kaya kita dengan sedekah. Saya dulu berpikir gaji saya tidak banyak, pegawai negeri. Pak Amir juga nggak banyak karena pegawai negeri. Cuma Pak Amir ada pegawai swasta, kayak banyak. Ya. Jadi saya dulu berpikir, sempat ketar-ketir saya karena waktu itu mertua saya pindah ke rumah saya. Karena apa? Beliau harus cuci darah setiap 2 kali seminggu. Jadi akibatnya harus tinggal di rumah saya 2 orang. Dalam hati saya, ini dengan tanpa 2 orang saja nggak cukup. Itu dulu zaman jahiliyah, ya. Dengan tanpa 2 orang ini aja nggak cukup. Ini tambah 2 orang lagi, masya Allah, saya pikir. Ternyata apa yang terjadi setelah mereka ada, setelah orang tua 2 ini ada, dan kami berbuat baik untuk mereka berdua, entah dari mana-mana datang rezekinya. Kenapa demikian? Karena rezeki orang itu ditanggung oleh Allah orang per orang. Orang per orang, saya ulang. Orang per orang ditanggung oleh Allah. Karena itu ketika misalnya setiap hari saya rutin misalnya kasih uang ke dia, rutin saya kasih uang ke dia setiap hari, lama-kelamaan rezeki dia gak dikasih oleh Allah ke dia lagi, dikasih lewat saya. Jadi itu jadi harta saya, tapi saya kasih ke dia. Begitu juga ketika kita nikah. Pertama, terkesan uang kita nggak akan cukup untuk nikah. Kita hitunglah setiap saat hitung. Ya, antum mau mesti habis. Ya, misalnya 1 orang aja nggak cukup. Gimana mau berdua? Kalau hitung matematika, tapi cara hitung Allah beda. Ketika kita dapat seseorang yang kita ajak hidup bersama, rezeki dia yang dulu dia makan dan dikasih oleh orang tuanya, Allah titip melalui orang tua dia, sekarang Allah titip melalui kita. Saya sudah alami itu. Waktu saya merit, saya belum PNS, CPNS. Tapi saya waktu itu ngotot merit ya. Bahkan ngancam lagi. Ya, saya ngancam lagi ayah saya. Ngancamnya gini, ngancamnya cara elegan. Ya. Waktu itu saya baru berencana untuk ngambil S2 ke Australia.
Saya pulang ke kampung, saya bilang sama ayah, ayah, ini saya mau ambil S2 ke Australia. Menurut ayah, saya kawin sekarang sebelum berangkat atau saya bawa pulang dari sana? Ayah saya langsung bilang, oh be, ya? Jangan bawa pulang dari sana, katanya. Bawa penyakit aja, katanya. Kita cari di sini. Begitu kita cari di sini, langsung kita bilang, nggak usah cari ayah, udah ada. Luar biasa. Langsung datang sama ayah saya. Pergi ke rumah itu. Kan saya udah bilang tadi, istri saya lebih tua dari saya. Lebih tua setahun. Saya kasih tahu sama ayah saya benar-benar. Gimana ayah? Entah. Sayangnya kalian gak ada kesempatan bertemu ayah saya. Almarhum sudah beliau. Ya, entah. Terus saya sebut sekali. Tapi lebih tua ya. Apa Pak? Kalau nggak cocok untuk kamu, kasih untuk saya. Yes, ya. Almarhum beliau. Pakai bahasa Aceh lebih pas sebenarnya. Beliau pakai bahasa Aceh ngomongnya waktu itu. Menyuhana cocok, kah kaju gelum. Itu kira-kira. Oh, itu ACC luar biasa. Akhirnya jadilah perkawinan. Sebelumnya ada datang orang menawarkan anaknya ke orang tua saya. Itu saya. Dan anak yang datang itu cantiknya luar biasa. Kalau saya ibaratkan mirip-mirip Kajol. Betul saya bilang. Bedanya adalah si Kajol agak hitam, ini putih lagi. Ya kan? Luar biasa. Cuman bukan orang sekolahan memang, cuman tamat SMA. Tapi orang yang patuh, calon istri soleha. Ya. Gajinya luar biasa dan sebagainya. Tapi saya tetap tidak mau. Salah satu hal yang membuat saya nggak mau bukan apa-apa, karena dia sudah saya anggap adik saya sendiri. Saya sepermainan dengan dia. Ya. Mohon maaf, tidak ada rasa sama dia. Ya. Kenapa? Adik kita, mana ada rasa? Oke. Jadi coba bayangkan baik-baik bahwa ketika kita harus memutuskan, maka akan banyak datang pilihan. Bahkan ada artis lagi waktu itu, cantiknya luar biasa, artisnya bagus, nggak mau juga saya, karena dia juga nggak mau sama saya. Artis yang itu, dia bahkan nggak kenal sama saya. Ya. Artisnya ada, ya. Tapi emang nggak ada hubungan sama saya. Ya. Nah, ketika kita memutuskan, maka saat itu percayalah, agama menjadi pertimbangan yang luar biasa. Yang saya pikirkan waktu itu satu hal, karena kita laki-laki, pemikirannya sederhana. Wanita itu seperti besi yang bengkok. Kalau dipaksa lurus, patah. Dibiarkan bengkok selamanya. Maka kriteria seorang istri yang baik adalah sederhana. Dia mau dipimpin oleh seorang pria. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu saja. Gak usah banyak-banyak. Kadang-kadang agamanya belum begitu benar pun, kalau dia mau dipimpin, selesai masalahnya. Kita ajak dia pelan-pelan untuk menuju ke agama. Kenapa? Kita sekolah, dia juga sekolah. Itulah pelajaran sekolah di dalamnya. Terus yang menarik adalah ketika sudah menikah, percayalah bahwa masalah-masalah kecil kalau kita besar-besarkan bisa jadi besar. Masalah besar bisa kita kecilkan. Ada pasangan yang bermasalah dengan cara taruh sendal. Hampir cerai gara-gara itu. Apa maksudnya? Si suami menganggap kalau masuk ke dalam, sendal harus menghadap ke dalam. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam, jadi sendal menghadap ke dalam. Si istri merasa harus dibelokkan keluar, supaya waktu keluar gampang pakai jalan. Hari-hari pertama kita nikah, percayalah, zaman romantisme itu hanya berlangsung paling lama 2 tahun. Itu saya, adik, mama, papa, ya. Luar biasa itu, tahap papa keluar di situ. 2 tahun pertama. Tahun ketiga kita sudah mulai mendapatkan kekurangannya.
kekurangan-kekurangan dia akan mulai tampak. Dan kita sudah mulai tidak bisa terima. Ya. Masalah kekurangan tadi salah satunya adalah taruh sendal tadi. Tidak bisa terima. Tahun kelima, makanya tahun kelima kata orang krusial. Ya, kalau seandainya tahun kelima sudah melewati, itu biasanya katanya sudah agak mulai langgeng. Di tahun kelima, itu kita sudah mulai mencoba memahami pasangan kita. Jadi kalau misalnya istri tadi pengen sendal menghadap keluar, maka si suami menghadap ke dalam tadi. Ketika si suami pulang, si suami pun berusaha menaruh sendalnya keluar. Supaya apa? Supaya senang untuk istri. Rupanya istri pun berusaha untuk suami, ditaruh lagi ke dalam. Ya? Akhirnya beda juga. Beda pendapat juga. Ada permasalahan-permasalahan sederhana ketika perbedaan itu muncul. Saya pernah cerita dalam khutbah nikah, ada seseorang datang ke tempat bapak saya, karena bapak saya tukang nikahin orang dulu, waket. Itu hampir cerai gara-gara salah potong ikan. Orang Aceh itu paling gak bisa ikan dipotong lurus. Jijik kali orang Aceh kalau ikan dipotong lurus-lurus. Orang Jawa potong ikannya lurus. Tahu maksudnya? Nggak tahu. Ini ikan tongkol panjang. Orang Aceh itu potongnya gini. Orang Jawa itu potongnya gini. Oke? Istrinya orang Jawa, suaminya orang Aceh. Suaminya capek-capek pulang kerja, buka tudung saji, ikan lurus-lurus. Apa kata suami? Gak mau makan suaminya, jijik dia lihat. Sederhana kan? Sederhana. Akhirnya bertikai mereka berdua. Bertikai gara-gara salah potong ikan. Hampir cerai itu. Hampir cerai. Untung dimediasi oleh bapak saya dan akhirnya damai. Dimediasi oleh bapak saya, ternyata diketawai. Itu aja obatnya, diketawai mereka berdua. Ya. Berkali-kali bapak saya bilang, bodoh kali kalian. Akhirnya daripada dibodohin oleh waket, damai aja lah kita. Ya. Damai mereka. Yang menarik adalah kalau mereka sempat cerai, coba bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak mereka waktu besar. Nanti mereka tanya, Ma, kenapa cerai sama papa dulu? Ini salah potong ikan. Konyol kali. Konyol sekali. Jangan pikir ini lelucon. Ini akan terjadi. Hal-hal yang sangat sederhana akan terjadi. Akan terjadi. Sangat sederhana. Masalah-masalah sederhana. Masalah apa? Masalah gantung handuk saja bisa jadi masalah. Misalnya, menurut suami, handuk yang basah harus tetap berada di kamar mandi. Kenapa? Supaya bau apeknya jangan masuk kamar. Menurut istri, justru masuk kamar supaya kering handuknya. Bahaya. Itu bisa cerai gara-gara handuk. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita married, maka pemahaman, pengertian adalah nomor satu dari Anda semuanya. Itu baru bagus. Seperti yang saya bilang tadi, kalau pacaran, pada saat pacaran, kalau iya ada pacaran, mudah-mudahan nggak ada yang ada. Karena apa? Karena apa saya bilang, terutama buat perempuan, rugi besar kalau kalian pacaran. Karena untuk perempuan, semakin banyak dia punya pacar, semakin tidak berharga dia. Apa kata laki-laki? Itu istri ke, bekas aku. Meskipun dia belum pernah ngapa-ngapain, cuma pernah ditembak saja. Ya, udah pernah aku tembak. Dia terima. Itu aja padahal. Tapi dia sudah berani mengatakan, itu istri ke, bekas aku. Laki-laki harga dirinya besar. Yang menarik lagi, seorang laki-laki seolah-olah makin banyak dia pacaran, makin tinggi derajatnya. Seolah-olah. Dan, nah ini paling penting. Laki-laki siapapun dia adalah predator. Ya. Tidak terkecuali saya, ya. Tidak terkecuali saya, tidak terkecuali Pak Amir.
Laki-laki adalah predator. Karena itu jangan pernah menganggap, jangan pernah berpikir berdua-duaan dengan seseorang, dia kan hafiz Quran, Ustaz. Gak ada hafiz Quran. Hafiz Quran pun predator. Gak usah bicara hafiz Quran. Kalian tahu kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf laki-laki, tulen dan predator. Nabi Yusuf. Karena itu dalam Al-Quran digambarkan dengan sangat jelas bagaimana ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, ditunjukkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Yusuf pun sebenarnya sudah cenderung untuk mau sama Zulaikha. Kalau seandainya nggak ada hidayah Allah, Nabi Yusuf pun sebenarnya sudah kejadian dengan Zulaikha. Sebegitunya Nabi Yusuf, apalagi kita. Karena itulah makanya ayat Al-Quran bukan jangan wala taf'aluz zina, bukan jangan melakukan zina ayat Al-Quran, tapi wala taqrabuz zina, jalan dekat ke zina. Karena begitu dekat, predator tidak bisa diikat lagi. Ingat baik-baik, laki-laki itu pikirannya fokus. Kayaknya udah pernah saya cerita minggu lalu. Beda laki-laki dengan perempuan. Semua belum. Belum. Laki-laki itu pikirannya fokus, perempuan itu pikirannya agak bercabang. Karena laki-laki itu pikirannya fokus, maka mohon maaf, anak saya udah keluar kan? Nah, kita bisa bicara agak dewasa sedikit, ya. Maka ketika mohon maaf, hasratnya naik, dia hanya fokus ke satu bidang, itu saja. Dia nggak ingat lagi ibunya, dia nggak ingat lagi adiknya, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak ingat lagi. Fokusnya hanya ke satu, itu saja. Itu laki-laki. Itu sebabnya dia predator. Harimau, singa persis seperti itu. Harimau, singa, dia duduk lama sekali untuk memantau mangsanya, dan ketika mangsa dia sudah lock, ini rusa yang akan aku kejar. Coba lihat di acara Discovery Channel, Flora, Fauna dan sebagainya. Maka dia tidak akan peduli dengan apapun, dia akan kejar yang itu. Tok yang itu. Ya. Ada rintangan, dia lompat, dia nggak akan peduli, fokus. Kenapa? Predator. Laki-laki begitulah dia, termasuk saya. Oke. Oleh karena itu, jangan pernah percaya kepada seorang laki-laki sebelum menjadi suami. Nggak akan selamat kalian. Imam masjid sekalipun, Nabi aja udah terbukti, apalagi imam masjid, hafiz Quran dan sebagainya. Oleh karena itulah makanya nggak usah pacaran. Karena pacaran itu pasti kerugiannya sama perempuan. Apa prinsip laki-laki rata-rata? Rata-rata laki-laki berprinsip pacaran dengan cewek cantik, kawin tetap sama anak baik-baik. Ya. Jangan harap yang sudah dipacari bisa jadi akan dikawini. Ya, permasalahan itu berat. Makanya saya harus ngomong sekarang. Jangan pula kalian banting tulang nanti, karena nggak boleh pacaran sama perempuan, sama laki-laki aja. Nanti kawin sama perempuan, Pak. Ini benar. Nggak boleh juga. Ya. Bahaya nih. Nggak boleh juga. Oke? Baik. Jadi secara umum apa yang diperlukan? Ini sudah kesimpulan karena udah jam 10 malam. Apa yang diperlukan untuk mendapatkan jodoh yang baik? Jodoh yang baik itu dimulai dari kita. Percayalah, apa yang kita pakai menunjukkan siapa kita. Apa yang kita pakai akan mengundang orang yang sesuai dengan kita. Ya, jadi pakaian adalah ciri utama. Diakui atau tidak, pakaianlah yang bicara pertama, baru kemudian bicara. Ya, karena itu dimulai dari pacaran. Pakaian itulah yang membuat kalian akan diakui sebagai orang yang baik atau orang yang enggak, dan dicari oleh orang yang baik atau dicari oleh orang yang enggak. Ini panjang sebenarnya cerita kalau misalnya kita mau cerita nikah, termasuk setelah, ya, dan seterusnya. Dan satu hal yang harus dipahami juga, ketika kita menikah, berarti kita menikah dengan semua komponen yang ada pada dia. Kita menikah dengan kawannya, kita menikah dengan mamanya, kita menikah dengan ayahnya, kita menikah dengan adiknya, kita menikah dengan kampungnya, kita menikah dengan semua kekurangan dia. Karena itu kita harus siap dengan itu.
Ya, tapi percayalah, waktu yang tepat itu dibutuhkan. Dan waktu yang paling tepat itu, terutama untuk perempuan, adalah 25 ke bawah. Mohon maaf, ini saya bicara agak vulgar sedikit. Ranum-ranumnya seorang perempuan itu 25 ke bawah. Karena itu, jangan biarkan masa itu berlalu. Ya. Kenapa Pak Amin? Ya, banyak. Kalau saya banding-bandingkan, memang jumlah perempuan di sini sedikit lebih banyak daripada laki-laki. Wajar. Karena satu laki-laki boleh dua. Kalau mau. Saya kira itu saja. Ini sebenarnya malam ini bukan dakwah, tapi provokator. Sederhana doanya. Kalian tahu doa itu? Apa doanya? Rabbana. Kok itu? Apa doanya? Doa jodoh? Doa jodoh, doa jodoh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Mulia kali doa ini. Apa bunyi doa ini? Siapa yang tahu artinya? Mana Iqbal? Apa artinya Iqbal? Orang ini asal tunjuk aja. Rabbana hablana, ya Allah karuniakanlah kepada kami min azwajina, seseorang yang akan menjadi pasangan kami, ya, wa dzurriyyatina, dan nanti keturunan kami. Apalagi tadi? Saya kalau diartikan satu persatu lupa panjangnya. Qurrata ayun. Mereka pasangan dan keturunan adalah orang-orang yang ketika kami lihat teduh di mata kami. Gak penting cantik, teduh gak selalu cantik. Kadang-kadang justru cantik itu membuat rening gitu. Ya, ada hubungan emosional antara kita dengan dia. Maksudnya setiap ketemu dia emosi kita. Hubungan emosional ya. Apalagi tadi qurratan ayun waja'alna, dan jadikan kami, siapa kami di situ? Saya, pasangan saya dan keturunan saya. Waja'alna lil muttaqina imama, menjadi pionir, menjadi orang terdepan, menjadi imam. Untuk siapa? Untuk orang-orang baik, untuk orang-orang yang takwa. Oh, ngeri doa itu. Kalau terkabulkan doa itu luar biasa. Siapa doa itu yang mengucapkan pertama? Siapa yang mengucapkan doa itu pertama sekali? Ibrahim meminta doa untuk dikaruniai keturunan. Ya. Jadi itu doanya sebenarnya untuk dapat jodoh yang terbaik. Kalau ada yang nanti sampai tua nggak pernah ada datang jodohnya, mungkin jawabannya cuma dua. Jawaban pertama adalah tidak ada orang yang sebaik kamu yang pantas menjadi pasanganmu. Jawaban kedua, tak ada orang sejahat kamu yang cocok sama kamu. Ya. Saya akhiri, mudah-mudahan provokasi ini berhasil sama kalian. Hari ini bukan dakwah, provokasi, karena memang titipan sponsor nih dari tadi. Padahal saya rencana mau ngomong lain nih, ya. Kalau dibilang lebih awal, saya bawa slide pranikah waktu itu. Saya tunjukkan lebih terstruktur. Ke depan. Senang ngeliur. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.